Untuk masalah pernikahan ini, maka perwalian itu sudah ada yang ditunjuk oleh negara kita, yaitu Departemen Agama. Dalam hal ini adalah para pejabat di kantor urusan agama. Ya. Bahwa tujuan dan esensi nikah dalam Islam tidak sekedar menghalalkan sesuatu yang haram. Lebih luas dari itu. Karena kalau nikah itu hanya dimaknai agar hubungan seksualnya halal, nanti akan terjadi bahwasanya orang yang nikah siri itu salah satu dari keduanya mesti akan berpikir untuk menggugurkan kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis kita. Pertanyaan, Assalamualaikum ya Ustadz, saya mau nanya, apakah nikah siri diperbolehkan karena faktor orang tua yang tidak merestui? Dan apabila sudah terlanjur, lantas langkah apa yang seharusnya saya lakukan? Mohon pencerahannya Ustadz. Pertanyaan ini ada beberapa poin ya yang ingin saya angkat. Yang pertama mengenai nikah siri itu tersendiri ya. Ini menurut saya sangat masalah sekali ya. Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan di bawah tangan, maksudnya tanpa melibatkan pencatatan KUA. Ya, tanpa melibatkan pencatatan KUA, kan seperti itu ya nikah siri ini. Hukumnya apa? Ya. Dengan KUA, dengan sistem pernikahan sekarang yang sudah disediakan oleh negara melalui kantor urusan agama, ya, di mana menikah di KUA itu gratis, ya. Kalau memanggil memang dengan biaya, tapi kalau datang KUA dengan gratis, sehingga sudah tidak ada alasan untuk boleh menikah siri ya, atau menikah tanpa pencatatan negara. Di sisi lain nikah siri ini ya, asiri itu artinya rahasia ya, yang mana ini malah berlawanan dengan sunnah Nabi kita ya, dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dan dihasankan oleh Imam Albani. Nabi Muhammad bersabda, "A'linu hadzan nikah." Ya, ramaikan, sebarkan berita mengenai pernikahan ini ya. Jadi pernikahan itu bukan untuk diam-diaman begitu ya, yang tahu hanya segelintir orang. Enggak. Pernikahan memang agar disebarkan, agar orang tahu bahwa pasangan suami istri ini sudah sah ya, berkumpul ini dalam ikatan yang suci, yang syar'i. Ya, sehingga nikah siri kalau menurut saya pribadi dengan keadaan-keadaan seperti ini ya, di negara kita Indonesia tidak boleh. Tidak boleh. Disebutkan oleh penanya tadi ada alasan kenapa menikah siri, pasti ada alasannya ya, pasti ada alasannya. Karena menikah dengan pencatatan KUA ada syarat-syarat yang dipenuhi. Nah, orang-orang yang kemudian tidak bisa memenuhi persyaratan ini, nah ini yang kita sayangkan, lari ke pernikahan secara siri. Di sini disebutkan alasannya, walaupun hanya sepotong saja, yaitu karena tidak direstui oleh orang tua. Yang saya tangkap ini adalah orang tua dari perempuan. Dalam Islam, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin." Tidak sah pernikahan melainkan dengan adanya wali dari pihak perempuan dan 2 orang saksi yang beragama Islam dan bukan ahli maksiat. Masya Allah. Ya. Nah, sekarang pernikahan siri ini ya, penanya saya tidak tahu ini dilakukan dengan siapa kalau wali tidak merestui. Ya, siapa yang menjadi wali perempuan ini? Perwalian di dalam pernikahan menurut agama Islam ya, itu sudah ada urutannya. Ya, sudah ada
siapa saja yang bisa menjadi wali, sudah ada aturannya. Ya. Di dalam kitab Umdatul Fiqih, Ibnu Qudamah menyatakan yang paling pantas menjadi seorang wali dari perempuan adalah yang pertama, ayah perempuan itu, ayah kandung, ya, ayah biologis, ya. Kemudian, ya, kakeknya, ya, kakek biologis, ya, ayah dari ayahnya, ya. Kemudian, ya, ini menurut bisa berbeda-beda mazhab, bisa berbeda-beda. Kalau dalam mazhab Ahmad, setelah ya ayah ke atas, kemudian anak, ya, anak, ya. Ada yang paman dan seterusnya, itu perbedaan mazhab. Ya. Anak ke bawah, ya. Kemudian, ya, laki-laki, kerabat laki-laki yang dekat, semakin dekat nasabnya dengan si perempuan tersebut. Wala yasihhu tazwiju ab'ada ma'a wujudi aqroba. Tidak sah, ya, perwalian orang yang hubungan kekerabatannya jauh padahal yang dekat itu masih ada, ya. Dan beliau menyebutkan memang ada pengecualiannya, ya. Di antaranya yang relevan dengan masalah kita adalah illa ayyakuna adilan laha, kecuali wali tersebut melakukan adl, ya, terhadap perempuan itu atau tidak menyetujui pernikahannya. Ya, adl, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 232 Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian telah menceraikan istri-istri kalian lalu mereka menyelesaikan masa iddahnya, maka janganlah kalian menghalangi mereka untuk menikah dengan calon suaminya, ya. Betul, ada kondisi di mana perwalian bisa dialihkan dari orang tua, dari kerabat, ya. Kalau orang tua sudah tidak ada, kepada wali hakim atau pemegang kekuasaan, ya. Pemegang kekuasaan kalau di KUA ada, ya, ada. Nah, ini, ya. Tapi pengalihan ini, ya, itu tidak bisa semena-mena, ya. Kok dialihkan, kenapa? Walinya kok bukan orang tuanya, kenapa? Ya, walinya kok bukan bapaknya, kenapa? Ini harus ada alasan yang jelas, ya. Tidak boleh hanya karena tidak setuju. Ya. Orang tua tidak merestui pernikahan anaknya, tidak mau memberikan, ya, tidak mau menjadi wali pernikahan anaknya, ya. Ketika ada orang yang ingin menikahi anaknya, ya, sedangkan orang itu, ya, sekufu, ya, dan datang dengan mahrul misal, ya, atau mahar yang jumlahnya diterima oleh masyarakat, ya, terus ditolak, ya, kemudian ditolak, maka para ulama sepakat ini boleh perempuan ini kemudian menggugat bapaknya, ya, dan menyerahkan perkara ini kepada pengadilan agama agar perwalian bapaknya itu dialihkan kepada wali hakim. Ini boleh, ya. Nah, cuma kan masalahnya di sini kita nggak tahu kenapa wali tidak merestui, ya. Tidak semua, ya, kejadian wali tidak merestui itu kemudian ya sudah, karena wali tidak merestui kemudian perwalian kita alihkan, ya, nggak bisa. Kalau wali itu menolak menikahkan putrinya, ya, karena sebab-sebab yang diterima oleh syariat, karena pertimbangan syariat, seperti misalnya pelamar calon suami itu tidak sekufu, ya, mahar yang diajukan, ya, tidak bisa diterima, ya, oleh yang mahar biasanya tidak harus banyak-banyak, ya, mahrul misal dalam syariat namanya, ya. Atau ada calon lain yang menurut pertimbangan wali secara syariat itu lebih pantas, ya, atau sekufu, maka ketika alasan penolakannya karena hal-hal di atas ini, ya, wewenang kewalian tidak dapat dipindah, tidak dapat, ya, diserahkan kepada selain wali yang asli, karena ketika itu
wali ini yang menolak menikahkan putrinya karena alasan-alasan yang diterima oleh syariat tidak disebut sebagai orang yang melakukan adol. Berarti nanti yang jadi walinya hakim. Ya. Siap. Kementerian Agama. Ya, dalam hal ini adalah di negara Indonesia Kementerian Agama, sehingga nikah siri juga tidak mungkin terlaksana di sini karena Hakim, ya, yang namanya hakim. bukan orang yang bernama hakim begitu ya. Wali hakim di sini bukan sembarang kiai di sembarang antah berantah, enggak. Harus diketahui oleh Negara, negara harus diketahui oleh yang memiliki kewenangan di sini, yaitu negara ya, negara. Kalau maaf nih Bang, sebagian orang nggak apa-apa ya Tat ya, kita biar ada dialog sedikit interaktif saja ya. Ada kawan Bang, ada kawan dia bilang Pak RT itu wakil dari negara, cuman lingkup kecil. Itu bisa nggak dia jadi? Ya, RT itu Wali hakim. diberi jadi Ya. hakim al-hukmu itu punya memang ada bertafaruk ya, kemudian ada kewenangan-kewenangan, punya kewenangan masing-masing ya. RT punya kewenangan masing-masing, tapi RT bisa memberikan apalah ya, wejangan ya, dan seterusnya. Tapi RT nggak bisa ya meminta APBN untuk membangun ya, tidak ya, tidak seperti itu. Saran saya hakim daripada ke Pak RT, mending yang menjadi wali itu adalah Menteri Perindustrian. Ya. Nah, kan untuk masalah pernikahan ini, maka perwalian itu sudah ada yang ditunjuk oleh negara kita, yaitu Departemen Agama. Dalam hal ini adalah para pejabat di kantor urusan agama. Ya. Istilahnya RT kan wakil presiden saat untuk lingkup kecil. Iya, dalam kewenangannya sesuai yang diberikan oleh pemegang kewenangan tertinggi. Ya. Begitu. Jadi saya perlu tahu dulu ini kenapa kok menolak ya. Jadi alasannya itu apa? Karena di sini kita nggak ada alasannya ya. Baik. Mengenai khilaf atau polemik boleh tidaknya nikah siri ya, tentu akan banyak khilaf wakol atau pendapat-pendapat. Tetapi tentu sebelum masuk ke pembahasan fikih itu, saudara penanya dan juga pemirsa Al-Kalam yang dirahmati oleh Allah, Amin, ya satu Allah. pertanyaan yang penting untuk dijawab, kenapa harus nikah siri? Kan seperti itu. Kalau pertimbangannya praktis enak, enggak juga. Kalau bilang praktis itu karena pertimbangannya biaya, uang nikah resmi juga enggak mahal-mahal amat. Penting untuk dicatat bahwasanya nikah siri itu pada faktanya hanya enak di awal saja, di akhir biasanya enggak enak. Mengapa demikian? Kalau dari mana? Karena kalau banyak kejadian bahwa orang nikah siri itu kemudian kita tegaskan ya, dalam forum Al-Kalam ini, dalam Islam nikah itu sekali lagi tidak sekedar melegalisasi hubungan seksual. Saya tegaskan bahwa tujuan dan esensi nikah dalam Islam tidak sekedar menghalalkan sesuatu yang haram. Lebih luas dari itu, karena kalau nikah itu hanya dimaknai agar hubungan seksualnya halal, nanti akan terjadi bahwasanya orang yang nikah siri itu salah satu dari keduanya mesti akan berpikir untuk menggugurkan kandungan. Dalam kondisi misalnya tidak mau bertanggung jawab, khususnya yang cowok. Belum lagi masalah nanti tanggung jawab terkait dengan nafkah, itu adalah ekses yang terjadi dari nikah siri. Waris misalnya ya. Itu apalagi masalah nanti tanggung jawab sekolah, tanggung jawab mengasuh anak, nafkah, dan sering terjadi seperti itu. Jadi melakukan nikah siri tidak diketahui bahkan oleh orang tuanya, oleh keluarganya, bahkan oleh masyarakat, bahkan oleh negara, sehingga hal itu membuka pintu celah setan untuk nanti setelah terjadi kehamilan mungkin sah bagi yang mengikuti pendapat bahwa nikah itu hanya syaratnya dua, yaitu wali dan dua saksi. Kalau dalam bahasa orang Jawa, nikah itu syaratnya namung kalih sinten. Artinya ketika merasa ada jodohnya lalu kemudian menikah. Lalu ditegaskan bahwa yang terjadi setelah nikah siri itu nanti kalau setelah ada kehamilan mesti akan ada semacam kayak apa ya, mengingkari tanggung jawab khususnya yang cowok, sehingga tidak ada maslahatnya untuk nikah siri. Apalagi tadi disampaikan oleh Sa'imah dengan panjang lebar bahwanya tidak semudah itu, hanya gegara tidak direstui oleh orang tua lalu kemudian melakukan pelimpahan perwalian. Nikah tidak sekedar melegalisasi atau menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan, tapi juga lebih dari itu, bagaimana bisa menciptakan
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seperti dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bagaimana akan tercipta samawa kalau kemudian dari awal saja tidak bisa direstui oleh orang tua? Kan seperti itu. Nikah siri tadi telah dibahas, yaitu nikah yang tanpa melibatkan pencatatan dari kantor urusan agama. Masya Allah. Ya. Dan tentunya wong nikah aja di kantor urusan agama itu gratis. Kenapa harus yang siri? Ya. Kan Rasulullah mengatakan a'linu Adzan nikah. hadan nikah. Umumkan. Artinya di samping kalayak rame tahu juga ada catatan resmi. Karena nanti siri akan membawa mandorot, ya. Terutama masalah waris, mawaris, nafkah dan lain sebagainya. Ada mandorotnya. Kalau hal itu sudah terjadi, sudah kadung, ya, sudah terlanjur, maka tadi ada solusi dalam hukum kompilasi Islam, diadakan isbat nikah, ya, Oh, di pengadilan agama, Bukan kau. nah, Sip. tidak di KUA. Demikian mudah-mudahan bisa menambah pencerahan bagi penanya dan bermanfaat bagi pemirsa El-Kalam pada umumnya. Masya Allah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.